Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai dynamic routing ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar yang namanya static routing atau konfigurasi cara manual. Nah, di sini kita belajar dynamic routing ya teman-teman, atau secara otomatis. Oke. Nah, di pembelajaran kali ini terdapat cukup banyak materi ya teman-teman. Yang pertama itu ada pengenalan routing, yang kedua ada teori EIGRP, kemudian setup topologi 2 router, kemudian konfigurasi EIGRP, kemudian setup topologi 3 router, kemudian konfigurasi routing statik, kemudian setup topologi 4 router, kemudian konfigurasi routing, dan yang lain ya teman-teman. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Oke, nah di sini kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan routing. Oke. Nah, di sini untuk pengenalan dynamic routing adalah metode yang dimana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis ya teman-teman. Nah, jadi kan yang statik itu kita mengkonfigurasinya atau menambahkannya secara manual. Nah, untuk dynamic itu sudah ada melalui protokol dinamis ya teman-teman, atau sudah ada secara langsung ya teman-teman. Jadi tidak manual, itu otomatis ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini kita lanjut jenis berdasarkan area lingkup ya teman-teman. Nah, di dynamic routing juga ada dua yang berdasarkan area lingkupnya ya teman-teman. Yang pertama ada IGP, yaitu Interior Gateway Protocol ya teman-teman, yang dimana untuk IGP tersebut merupakan untuk routing di dalam satu organisasi atau AS ya teman-teman, Autonomous System. Nah, untuk IGP protokolnya itu ada RIV, kemudian IRGP, kemudian ada OSPF dan LS teman. Nah, kemudian yang kedua itu ada IGP ya teman, atau Exterior Gateway Protocol. Nah, untuk IGP itu untuk routing antar organisasi atau antar AS ya teman-teman. Nah, untuk protokol sendiri itu cuman ada BGP ya teman-teman. Untuk IGP ini bisa kita gunakan dalam jaringan yang secara lingkupnya sudah besar ya teman-teman, seperti itu. Dan kita lanjut, ada dynamic berdasarkan cara kerjanya ya teman-teman. Di sini cara kerjanya itu terdapat 3 ya teman. Yang pertama berdasarkan distance vector, kemudian link state untuk yang kedua, dan yang terakhir secara average ya teman. Oke. Nah, untuk distance vector itu router mengandalkan informasi dari tetangga dalam kurung neighbor untuk menentukan rute terbaik. Jadi untuk distance vector ini anggaplah router tetangga ya teman. Nanti kita akan bertanya ini harus kemana, dan si router tetangga itu menjawab ya teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk protokolnya itu terdapat 2 ya teman. Ada RIP, ini salah nulis, harusnya IRGP ya teman. Kemudian yang kedua itu link state. Nah, untuk link state router membangun peta jaringan sendiri ya teman. Jadi untuk link state itu tidak berdasarkan yang ini distance vector, kan ini mengandalkan informasi dari tetangga. Nah, untuk link state ini berbeda ya teman. Jadi dia secara mandiri itu membangun peta jaringan sendiri ya teman. Jadi bisa menentukan dia
kemana dan mau kemana ya teman. Nah, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra ya teman. Nah, untuk link state tersebut itu protokolnya terdapat dua. Yang pertama itu SPF dan yang kedua itu LSLS teman. Nah, kemudian untuk hybrid itu merupakan kombinasi distance vector dan juga link state. Jadi untuk hybrid ini itu dua ya teman. Dua ini yang distance vector dan juga link state itu digabung ya teman. Nah, kemudian untuk protokolnya itu terdapat RGP ya teman. Nah, ini merupakan berdasarkan cara kerjanya. Oke, lanjut. Nah, di sini komponen dasar dalam dynamic routing. Yang pertama itu neighbor. Neighbor itu router lain yang saling bertukar informasi routing. Nah, seperti yang barusan saya bilang itu anggap ini router tetangga. Nah, kita kan sebagai router tetangga kalau nanya pasti dijawab ya teman. Seperti router ini juga bertukar informasi ya teman. Oke. Kemudian selanjutnya metrik. Untuk metrik merupakan nilai untuk menentukan jalur terbaik ya teman. Bisa berupa hop count, kemudian bandwidth, delay, cost, dan lain-lain ya teman untuk metrik. Kemudian ada routing table. Nah, untuk routing table berisi daftar jaringan, tujuan, dan jalur menuju ke sana ya teman. Jadi routing table istilahnya itu merupakan daftar jaringan yang tujuannya dan jalurnya itu ke sana ya teman. Nah, kemudian yang terakhir itu ada algoritma. Algoritma merupakan proses matematika untuk menghitung jalur terbaik ya teman. Contohnya di Dijkstra, Bellman, Porsche ya teman. Nah, jadi algoritma itu proses untuk menghitung jalur terbaik ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman untuk pengertiannya. Saya rasa teman-teman paham ya. Oke, kalau sudah teman-teman ngerti untuk pengenalannya, di sini kita lanjut ke membahas teori EGRP ya teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk teori EGRP itu, nah EGRP merupakan Enhanced Interior Gateway Routing Protocol ya teman-teman. Nah, yang dimana sebuah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System ya teman-teman. EGRP juga digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau best path ya teman-teman dalam suatu jaringan autonomous system atau AS secara otomatis ya teman-teman. Nah, jadi EGRP adalah pengembangan dari IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol ya teman-teman. IGRP juga termasuk dalam kategori hybrid routing protocol karena menggabungkan keunggulan distance, vector, dan juga link state ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman untuk EGRP. Kemudian di sini ada cara kerja EGRP ya teman. Nah, EGRP bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number ya teman atau ASN. Nah, langkah-langkahnya pertama itu ada neighbor discovery ya teman. Yang kedua itu router EGRP saling mengenali atau membangun agency ya teman-teman dengan router tetangga melalui pesan hello ya teman-teman. Nah, untuk pesan tersebut itu akan kita bahas selanjutnya. Oke. Nah, kemudian yang
ketiga itu ada topologi exchange ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi ya teman-teman, berisi semua rute yang akan diketahui. Nah, kemudian yang kelima itu rute calculation ya teman-teman. Kemudian yang keenam, EJRP menggunakan algoritma dual ya teman-teman, yang mana dual itu yang disebut diffusing update algoritma ya teman-teman. Kemudian untuk memilih rute terbaik tanpa loop ya teman-teman. Jadi EJRP menggunakan algoritma dual supaya memilih rute terbaik tanpa loop ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh itu ada routing table update. Setelah melewati langkah-langkah di atas, yang ketujuh itu akan mengupdate routing tabelnya ya teman. Kemudian yang kedelapan itu jalur terbaik disimpan di routing table ya teman, dan hanya perubahan bukan seluruh tabel ya teman yang dikirimkan ke router tetangga. Nah, jadi membuat EJRP efisien ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk langkahnya. Kemudian ada pesan-pesan. Yang pertama itu ada pesan hello. Untuk pesan hello merupakan untuk menemukan dan menjaga hubungan dengan mainboard ya teman-teman. Nah, untuk istilahnya berkenalan. Nah, sudah berkenalan itu ada pesan update ya teman-teman. Nah, pesan update itu mengirim informasi rute baru atau perubahan. Jadi setelah berkenalan itu kita saling mengirim informasi rute atau perubahan ya teman-teman. Setelah itu ada pesan query. Nah, query itu menanyakan rute ke router tetangga ya teman-teman. Nah, kemudian ada reply. Reply itu menjawab query dengan rute yang dimiliki router tetangga ya teman-teman. Nah, kemudian baru ACK. Itu ACK merupakan pengonfirmasi penerima pesan update. Jadi setelah melalui pesan-pesan di atas, fungsi ACK itu mengonfirmasi penerimaan pesan update ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk teori EJRP-nya. Nah, saya harap teman-teman bisa paham lah ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, di video selanjutnya kita akan mengimplementasi si EJRP tersebut ya teman-teman. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, lanjut. Nah, di sini kita akan meng-setup topologi dua router ya teman-teman. Oke, nah di sini untuk topologi dua router yaitu seperti ini ya teman-teman. Kita sudah menambahkan dua buah router dan juga dua buah PC. Dan si router tersebut sudah saya berikan pengalamatan IP address-nya ya teman-teman. Jadi di sini langsung saja kita konfigurasi ya teman-teman. Untuk konfigurasinya sama yang seperti kemarin, yaitu static routing ya teman-teman. Di sini kita berikan dulu addressing ya teman-teman. Di router 1 kita ke CLI, kalau ada seperti ini di aja, kemudian enter konfigurasi. Nah, kita masuk ke interface gigabit 0 dulu ya teman-teman. Jangan lupa navigator. Kemudian baru IP address. IP address-nya itu 10.1.1.1 dan enter. Kemudian exit, kita masuk ke interface gigabit 0.1. Jangan lupa navigator. Kemudian
enter. Oke, di sini sudah beres. Kemudian lanjut di router kedua, no aja. Enable tidak sudah menang, masuk ke interface, kemudian slash manual, enter, kemudian no shutdown, kemudian IP address-nya 11.11.11.2 dan subnet max-nya 255.255.252 dan enter. Dan kita exit, kita masuk ke interface no/1, kemudian di shutdown, lalu IP address-nya itu 20.20.20.2 dan subnet max-nya 255.0 teman. Selesai untuk konfigurasinya. Jangan lupa untuk memberikan IP di PC-nya juga. Ini kan kemudian subnet max-nya jadi untuk konfigurasinya kurang lebih seperti itu ya teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ya teman-teman ke konfigurasi EJRP ya teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut. Nah, untuk konfigurasinya di sini kita ke router 1 ya. Router 1 terlebih dahulu. Dan di sini kita exit terlebih dahulu. Dan untuk konfigurasinya itu teman-teman masukkan komen router, kemudian tanya. Nah, di sini untuk protokolnya itu ada 4 protokol, ada BGP atau Border Gateway Protocol, kemudian EJRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, kemudian OSPF, Open Sorter, PET, ya teman-teman, kemudian ada RIP atau Routing Information Protocol ya teman-teman. Nah, berhubung di sini kita akan konfigurasi EJRP, jadi kita pilih EJRP. Nah, untuk BGP sendiri itu terlalu expand atau benar-benar untuk mengelola skala besar ya teman dalam jaringan. Dan di sini kita pilih EJRP aja, EJRP kita tanda titiknya lagi. EJRP benar ya teman. Nah, di sini untuk rentang angkanya itu dari 1 sampai 65.535 ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita pilih yang pertama aja, yang jaringan 1 ya teman-teman, router EJRP 1. Kemudian kita masukkan network teman. Nah, networknya di sini teman-teman masukkan yang di router kita, jangan di router tetangga kita ya teman-teman. Nah, jadi networknya itu 11.11.11.0, tidak usah memasukkan sampai max ya teman-teman, cukup IP networknya aja. Kemudian enter, kemudian networknya juga yang 10.10.10.0 teman-teman, kemudian enter juga. Oke, di router 1 sudah selesai. Kita lanjut ke router 2. Router 2 enable konfigurasi terminal. Nah, di sini kita biasa masuk ke router, kemudian EJRP 1 teman-teman, harus sama ya untuk rekan-rekannya. Ini 1, kemudian enter, kemudian masukkan networknya itu 11.11.11.0. Nah, kalau kita benar untuk memasukkan
pemberitahuan seperti ini: import IP 11.11 GB Ethernet 0/0 is up, new agency. Teman-teman, kalau kita benar memasukkannya, kemudian kita masukkan lagi networknya itu 20.0. Teman, dan kita cek show IP route. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk C ini berarti connected, kemudian LED berarti lokal. Nah, kemudian yang D ini bisa teman-teman lihat untuk yang D itu EJRP ya teman-teman, atau kita udah konfigurasi protokol EJRP untuk D. Oke. Kemudian kita cek di sini juga show IP route. Oke. Nah, di sini juga udah ada ya teman-teman. Kemudian C dan A-nya connected yang lokalnya udah ada. Oke. Kemudian cara ngecek router tetangga bagaimana caranya? show EJRP import. Sorry, coba exit terlebih dahulu. show coba di sini. Oke, di sini udah bisa teman-teman. Nah, jadi di sini untuk router tetangga atau router 1 itu addressnya 11.11.1 ya teman. Kemudian interface-nya itu gigabyte 0/0. Kemudian volt uptime-nya di sini ada, kemudian yang lainnya seperti itu ya teman-teman. Oke, konfigurasinya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan kita coba kirimkan paket ya dari PC 1 progress, kita klik di successful ya teman-teman. Oke, kita coba lagi. Oke, udah successful ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi EJRP. Oke, saya rasa cukup untuk konfigurasi EJRP. Kita lanjutkan ke setup topologi 3 router ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Nah, di sini untuk setup topologi 3 routernya teman-teman tinggal tambahkan 1 router dan juga 1 PC ya teman-teman. Jadi 3 router 3 PC. Oke, nah langkah selanjutnya teman-teman memberikan untuk IP jalurnya 12.1/30 dan juga /2.30 itu atau /30. Kemudian untuk IP addressnya itu 30.1 untuk IP defaultnya, kemudian IP PC-nya 30.2. Oke, nah di sini langsung saja kita masuk ke router 3 untuk addressing terlebih dahulu ya teman-teman. Addressing terlebih dahulu. Di sini kita masuk ya. Perbesar, enable, terminal, kita masuk ke interface gigabyte Ethernet 0/0. Kalian jangan lupa masukkan lalu IP address. IP addressnya itu 11.11.2 dan sampai maxnya 22.
sudah, kemudian kita lanjut di router 2 nya. Kita enable konfigurasi terminal interface sebagai Pro2, shutdown, kemudian kan IP address-nya, dan sampai box-nya 2. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu untuk konfigurasinya. Ini kita tambahkan IP-nya itu bahwa subnet box-nya titik 255 kosong. Oke, sudah, kemudian kita coba ping. Di sini masih pilot ya teman-teman, karena bagaimanapun juga kita belum konfigurasi EJRP-nya. Nah, di video selanjutnya kita akan konfigurasi supaya ini bisa saling ping ya teman dan successful. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut. Nah, di sini kita akan konfigurasi routing 3 routernya ya teman-teman. Oke, nah di sini untuk konfigurasinya di router 3 terlebih dahulu ya. Untuk di router 3 itu kita masuk ke router, kita exit terlebih dahulu router, kemudian EJRP 1 teman-teman, kemudian networknya itu 12.12.12.0, kemudian yang 30.30.0. Oke, di router 3 sudah selesai, kemudian lanjut di router 2. Di router 2 itu tidak usah menambahkan banyak konfigurasi, cukup satu aja ya teman. Router, kemudian EJRP 1. Di sini masukkan networknya itu 12.12.17.0 ya. Dan nah di sini ada pesan Lenggor 12.12.2 GB Ethernet 2 is up new agency. Nah, di sini kita coba lihat to show IP root. Oke, nah di sini untuk di router 2 itu ada 2. Di sini yang 10.10.0 dan juga 30.30.0 teman-teman. Nah, jadi si router 2 ini sudah mendapatkan informasi dari kedua router tersebut. Dan kita coba kita coba kirimkan paket teman, kirimkan paket dari PC0 ke PC2. Kita coba lihat, masih pilot, klik 2 kali dan boom, successful, magic teman-teman ya. Oke, kemudian kita dari PC1 ke PC2 kita coba lihat dan udah successful juga ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya konfigurasi EJRP 3 router kita udah berhasil ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Oke, nah di video selanjutnya kita coba lihat lagi. Di video selanjutnya kita akan menambahkan topologinya menjadi 4 router ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah di sini untuk setup topologi 4 router, nah di sini teman-teman tinggal tambahkan 1 router dan juga 1 PC. Jadi ada 4 router dan juga 4 PC ya teman-teman. Oke, nah langkah selanjutnya teman-teman di sini saya kasih challenge ya teman-teman, bagaimana caranya untuk keempat router ini bisa saling terhubung atau bisa saling ping ya teman-teman. Nah, challenge-nya itu ya teman-teman, jadi menghubungkan si router 4 ini, kita ubah namanya router 4
agar bisa saling terhubung ke router yang tetangganya ya teman-teman. Oke, jadi untuk challenge-nya seperti itu. Oke, nah buat teman-teman yang berhasil saya ucapkan selamat, dan yang tidak berhasil tidak apa-apa, boleh dicoba kembali ya teman-teman untuk mematangkan dalam pemahaman EJRP ya teman-teman. Oke, nah di sini kita langsung aja saya konfigurasi. Di sini kita addressing terlebih dahulu ya teman-teman. Kita addressing terlebih dahulu. CLI di sini no aja, enter. Menambah konfigurasi terminal. Oke, di sini kita coba kita masuk ke interface get 0/0. Jangan lupa no shutdown. Kemudian kita base-nya itu 13 subnet max-nya 255.252. Kemudian kita masuk ke interface gigabyte 0/1. Jangan lupa no shutdown, kemudian baru Gades. Gadesnya itu 40.40.1. Subnet max-nya .0. Oke, kalau sudah kita beralih ke router 3. Sini kita enable konfigurasi terminal, kita masuk ke interface -2. Oke, kita lihat lagi takutnya salah ya teman-teman. Kedua, oke benar, enter. Jangan lupa no shutdown, kemudian baru IP address 13.13.13.1. kemudian subnet max-nya .252. Nah oke, untuk konfigurasinya addressing udah berhasil. Kemudian karena di videonya tidak ada konfigurasi untuk konfigurasi EJRP-nya, jadi di sini saya akan konfigurasi saja EJRP-nya ya teman, supaya bisa saling ping ya teman. Di sini kita masuk ke router 4. Di router 4 kita exit terlebih dahulu, kemudian masuk ke router EJRP 1 ya teman-teman. Kemudian masukkan network kita itu 13.13.13.0. kemudian yang 40.40.0. Oke, kemudian di router 3 juga kita exit, kita masukkan router EJRP-nya 1, kemudian networknya 13.0. Nah di sini udah ada mainboard 13.12.2 GB Ethernet 2 is up new agency teman-teman. Oke, di sini di PC kita coba kasih IP terlebih dahulu 40.40.2. Untuk default gateway-nya itu 40.40.1. Oke, sudah selesai untuk konfigurasinya. Kita coba cek IP show Oke, nah di sini udah ada ya teman, udah ada 10 10 10, kemudian 11 11 11, kemudian ada juga 20 20 dan 40 40 40 ya teman-teman. Oke, kita coba ping ya, coba kirimkan paket dari PC ini ke PC ini. Kita coba 2 kali, udah successful ya teman-teman. Coba dari sini ke sini successful juga, terakhir dari sini ke sini successful juga.
Oke, nah jadi seperti itu ya teman, kita udah berhasil mengkonfigurasi 4 router EJRP ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk konfigurasi 4 router EJRP. Kemudian di sini kita akan setup topologi VLAN ya teman-teman. Yang ini kebalik, harusnya setup topologi VLAN terlebih dahulu, kemudian konfigurasi routing ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah di sini untuk setup topologi VLAN-nya seperti ini ya teman-teman. Tinggal tambahkan satu switch dan juga 2 buah PC ya teman-teman. Oke, nah di sini langkah selanjutnya nanti kita akan membuat VLAN 10 dengan IP-nya 192.168.10.0 dan VLAN 20 itu 20.0 ya teman-teman untuk IP-nya. Oke, di sini langkah pertama kita akan konfigurasi sub interface-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita masuk ke router 4, kemudian kita coba masuk ke interface di embed 2, kemudian masuk down, kemudian interface G0/2.10, kemudian encapsulation batuan P10, kemudian baru IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Subnet max-nya .0. Kemudian kita exit, kita masuk lagi ke interface, kita access 2.10, kemudian encapsulation batuan P20, kemudian kita masuk lagi ke IP address-nya, kita tambahkan IP address-nya itu 192.168.20.1 subnet max .0, kemudian kita enter dan kita exit, kita masuk ke memberikan IP DHCP full 10, kita enter, kemudian networknya itu 192.10.0, kemudian 255.0, kemudian enter, tembak, kemudian di port routernya itu 192.168.10.1, kemudian DNS servernya 8.8.8.8, kemudian IP DHCP kita exit dulu, IP DHCP full 20, kemudian kita buat networknya itu 192 kan jadi kemudian 255, di port routernya itu 192.168.10.1, kemudian DNS servernya 8.8.8.8. Oke, selesai. Dan di sini di switch-nya kita tambah konfigurasi terminal, kita masuk ke VLAN, kita buat VLAN 10, kita buat juga VLAN 20. Oke, kemudian kita masuk ke interface F0/3 itu switchport mode trunk.
yaitu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Kemudian interface MA 0/2 switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Oke, nah jadi seperti ini ya teman-teman untuk setup topologi VLAN dan juga sedikit konfigurasinya ya teman-teman. Oke, di video selanjutnya kita akan konfigurasi yang setup topologi VLAN tersebut ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut. Nah di sini kita konfigurasi dynamic routing EJRP-nya ya teman-teman. Nah sebelum ke konfigurasinya, di sini kita berikan dulu IP DHCP di PC 4. Kita lihat apakah berhasil. Oke, di sini berhasil, PC 4 berhasil. Coba PC 5 berhasil juga ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita akan konfigurasi EJRP di router 4. Kita exit terlebih dahulu, kemudian router EJRP 1 teman-teman, kemudian kita tambahkan namanya yaitu 192.168.10.0, kemudian yang 20.0. Oke, di sini sudah ditambahkan. Kita coba lihat to show IP route. Oke, nah di sini untuk 192 itu sudah ada ya teman, sudah ditambahkan. Kita coba langsung saja di PC 1. So IP route. Oke, nah di sini coba lihat terlebih dahulu. Nah di sini udah tertambahkan ya teman, kalau sudah ada di sini 192.168.10.0 dan juga 20.0 sudah ada ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita coba tes. Sebelum itu kita delete terlebih dahulu ini. Coba tes dari PC 0 ke PC 5. Kita klik 2 kali apakah successful, dan di sini successful ya teman-teman. Kita coba lagi di PC 1 ke PC 4 in progress. Kita klik 2 kali, successful juga. Dan kita dari PC 2 ke PC 5 successful, dan dari PC 3 ke PC 4 successful juga, dan terakhir dari PC 4 ke PC 5 successful juga. Jadi semuanya udah berhasil ya teman-teman. Nah jadi di sini kita sudah bisa ya teman-teman mengimplementasikan dynamic routing EJRP kalau ada VLAN seperti ini ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk yang konfigurasi dynamic routing EJRP. Di video selanjutnya kita akan masuk ke teori OSPF ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut. Nah di sini untuk teori OSPF merupakan open shortest purpose ya teman-teman, adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan cost atau cost itu istilahnya bandwidth ya teman, bandwidth terkecil. Nah kemudian OSPF juga termasuk dalam jenis IGP, Interior Gateway Protocol, dan Link State Protocol ya teman-teman, yang artinya setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan di dalam areanya, dan juga dapat menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma
Dijkstra ya teman-teman, SPF shortest path first ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman untuk SPF. Kemudian lanjut, di sini ada tipe protokolnya, tipenya itu link state ya teman-teman. Kemudian algoritmanya itu Dijkstra SPF algoritma ya teman-teman. Kemudian routing metriknya atau cost berdasarkan bandwidthnya ya teman-teman. Kemudian open standar, tidak hanya untuk router Cisco ya teman-teman, jadi bisa untuk yang lainnya. Kemudian konvergensi cepat mendeteksi perubahan jaringan ya teman-teman. Jadi OSPF ini cepat dalam mendeteksi adanya perubahan di dalam jaringan ya teman-teman. Kemudian ini berdasarkan PLSM atau CIDR support yang mendukung subnet max variabel ya teman-teman, tidak hanya 25.0 dan juga 25.252 ya teman, itu variabel. Kemudian untuk autentikansi itu teman-teman bisa aja menggunakan password untuk keamanan dan bisa juga tidak menggunakannya ya teman-teman, seperti itu. Kemudian di sini ada area dalam OSPF. Nah, OSPF menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Nah, area 0 atau backbone area itu merupakan area utama. Semua area lain harus terhubung ke sini. Jadi area 0 itu merupakan area utamanya OSPF. Nah, kemudian ada area lain atau non backbone ya teman-teman, artinya area tambahan untuk membagi topologi. Nah, jika ada topologi lain itu merupakan area non backbone ya teman-teman, seperti itu. Kemudian lanjut, di sini ada istilahnya neighbor discovery. Itu router membentuk hubungan atau agensi menggunakan paket hello ya teman-teman. Kemudian bertukar informasi link state atau LSA itu di database exchange ya teman-teman. Kemudian lanjut ke menghitung jalur terbaik, yaitu dengan adanya SPF calculation ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu routing table update, itu untuk menambahkan rute terbaik ke tabel routing ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, di sini ada paket ya teman-teman. Paket hello sama saja seperti yang tadi ya teman. Untuk JRP itu pertama pasti hello dulu, itu tujuannya mendeteksi dan menjaga tetangga atau neighbor. Kemudian masuk ke DBD, itu database description ya teman-teman, deskripsi singkatan LSDB. Kemudian ada LSR, yaitu link state request, untuk meminta informasi LSA tertentu. Kemudian ada LSO, itu link state update, untuk mengirimkan LSA baru ya teman-teman ke LSA CK atau ACK acknowledgement ya teman-teman, untuk pengonfirmasian penerimaan LSA. Nah, jadi kurang lebihnya untuk teori OSPF itu seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, lanjut. Nah, sudah teori OSPF, kemudian kita akan setup topologi dua router. Kita akan pengimplementasiannya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah untuk setup topologi dua router itu seperti ini ya teman-teman. Kita gak usah menghapus semua ya teman-teman, kita cukup hapus untuk routernya dan PC-nya, kemudian tambahkan yang baru. Ini saya sudah nambahkan 2 PC dan juga 2 buah router ya teman-teman. Oke, nah langkah selanjutnya tinggal kita konfigurasi addressing terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini di routernya kita ganti nama menjadi
router 1 dan juga di sini router 2. Oke, kalau sudah kita masuk ke router 1, kita addressing terlebih dahulu ya teman-teman. Sini tinggal aja enter, kita masuk ke tabel konfigurasi terminal, kita masuk ke interface G0/0, kemudian masukkan, dan kita masukkan IP address-nya 10.10.10.1, kemudian subnet max-nya kosong. Dan kita masuk ke interface G0/1, kemudian jangan lupa shutdown. Kalau sudah itu kita beri IP address 11.11.11.1, kemudian subnet max-nya 255.252. Enter. Oke, di router 1 sudah, kemudian di router 2 dino aja tabel konfigurasi terminal interface G0/0, kemudian no shutdown, kemudian baru IP address itu 11.11.11.255.255.255.252. Enter, kemudian IP address interface G0/1, shutdown, baru IP address teman, IP address-nya yaitu 20.20.20.1, kemudian subnet max-nya kosong. Oke, untuk addressing itu sudah, kemudian di PC kita lakukan juga pengalamatan IP-nya, kemudian subnet max 255.255.255.0, kemudian 20.20.21. Oke, PC itu sudah. Jangan lupa PC ini 10.10.10.2, subnet max 255.255.0. Topologi dua router seperti ini ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Kita lanjut ke video berikutnya, yaitu konfigurasi routing OSPF ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah di sini kita langsung aja untuk konfigurasi routing OSPF-nya. Nah di sini terdapat cukup perbedaan ya teman dengan EJRP. Nah, dimana perbedaannya di sini? Mari kita konfigurasi terlebih dahulu ya. Ini exit dulu, kemudian seperti biasa ke router, kemudian OSPF. OSPF kita tanda tanya. Nah, untuk OSPF sama ya teman, menggunakan anonymous number, itu sama aja. Ini kalau OSPF menggunakan proses ID itu sama saja, dari 1 sampai 65.535 itu untuk nomornya saja. Oke, di sini sebagai contohnya routing OSPF, semisal kita mau 2 atau 10, routing OSPF 10. Nah, di sini kemudian masukkan networknya 11.11.0. Kemudian di sini kita kan kalau EJRP itu hanya menambahkan networknya saja. Kalau OSPF itu ada sedikit perbedaan. Itu nantinya kita akan menggunakan WILMAX ya. Itu kebalikan dari subnet max, atau subnet max yang 25 yang ini dikurangi dengan subnet max yang kita gunakan. Oke, di sini contohnya 255, 255, 255. Di sini 2002 otomatis kan 0, 0, 0 ini 3 ya teman. Jadi contohnya seperti ini, 0.0.0.3 seperti ini.
kemudian areanya area 0 ya teman-teman. Nanti harus samakan ya sama yang router B atau router 2. Oke, di sini kita enter dan kita masukkan network lagi, network 10.10.0. Kemudian untuk areanya itu 0.0.0.255. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa areanya area 0 ya teman-teman. Oke, di router 1 udah, kemudian lanjut ke router 2. Enable konfigurasi terminal, kita masuk ke router OSPF. Misal di sini 10, ini saya pilih 20. Itu untuk numbernya tidak apa-apa berbeda ya teman-teman, hanya saja yang nggak boleh itu areanya harus tetap sama. Kan menggunakan area 0 berarti kita menggunakan area 0 lagi ya teman. Area 20, kemudian kita ke network, networknya 11.11.0, kemudian 0.0.3 teman. Kemudian areanya area 0, jangan lupa ya teman-teman, dan enter. Dan masukkan lagi network 20.20.0 dan 0.0.5, areanya area 0. Nah, di sini ada pemberitahuan nomor 11.11.11.1 on gigabyte from loading to full loading down area ya teman. Oke, di sini kita enter aja. Oke, di sini kita coba langsung cek show country route. Nah, di sini udah terdapat O, yang dimana O itu merupakan OSPF ya teman-teman. Nah, jadi ini sudah tertambahkan. Ini juga kita coba Nah, di sini juga udah tertambahkan yang 2020 ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita coba kirim paket dari sini ke sini. Progress. Klik 2 kali. Successful ya teman-teman. Coba kirim paket lagi dari situ juga di sini. Successful. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi routing OSPF router. Oke, saya rasa cukup untuk yang konfigurasi routing OSPF router. Kita lanjut ke setup topologi 3 router ya teman-teman. Oke teman-teman, nah jadi ini setup topologi untuk 3 router ya teman-teman. Teman-teman tinggal tambahkan 1 router dan juga 1 PC ya teman-teman. Jadinya ada 3 router dan juga 3 PC. Nah, langkah selanjutnya kita konfigurasi addressing ya teman-teman. Di sini kita masuk ke, kita ganti dulu namanya dari router 3. Ini tinggal masuk ke CLI, sini no aja, kemudian enter. Enable konfigurasi terminal. Aduh, sorry teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke interface DNS 0 terlebih dahulu. Kemudian masuk down. Kemudian kita masukkan IP address 12.12.12.2. Kemudian 255.252. Kemudian masuk ke interface di router 3 udah, lanjut ke router 2. Kita addressing teman-teman. Kita masuk interface
terakhir jangan lupa di PC-nya kita tambahkan IP address-nya yaitu 30.30.30.2, subnet max-nya 255.255.0, default gateway-nya 30.30.1. Oke, sudah selesai teman untuk konfigurasi addressing-nya. Nah, jadi seperti ini ya teman untuk setupnya. Oke, saya rasa cukup untuk setup. Kita lanjut ke konfigurasi routing OSPF 3 router ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah di sini kita langsung aja ke konfigurasi routing OSPF di router 3-nya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke router 3. Kita exit, kemudian di sini masuk ke router OSPF 30, kemudian networknya berarti 12.0, kemudian 0.0.0.3, kemudian areanya area backbone atau kosong, kemudian tambahkan lagi network 30.30.30.0, kemudian 0.0.0.255, kemudian areanya area backbone. Oke, di situ sudah router 3, kemudian lanjut di router 2-nya. Exit, kita masuk ke router 20. Router OSPF 20. Lalu di sini network 12.12.12.0, kemudian 0.0.3, kemudian areanya area backbone. Oke, di sini sudah, kemudian kita cek user IP root. Kita coba cek lagi user IP root. Oke, nah di sini udah ada ya teman. Kita cek di sini. Oke, nah di sini sudah ada yang 30.30. Oke, udah ada semuanya. Kemudian kita tes koneksi, kita ping dari PC 6 ke PC 8. Delete kita 2 kali, successful. Kita delete terlebih dahulu. Kita coba PC 7 ke PC 8, successful. Dari PC 8 ke PC 6, successful. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasinya. Teman-teman yang kalau udah paham di static routing dan juga EGRP ya teman-teman, EGRP pasti teman-teman bakal paham ya ke OSPF. Oke, saya rasa cukup untuk konfigurasi 3 routernya. Kita lanjut di sini. Setup topologi VLAN-nya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah di sini untuk setup VLAN-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita menambahkan 1 switch dan juga 2 bus PC ya teman-teman. Kemudian kita coba langsung konfigurasi ya teman-teman. Kita di switch terlebih dahulu. Di switch kita enable konfigurasi terminal. Kita ke interface -0/1 switch port mode terang ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke interface -0/2. Sebelum itu kita buat VLAN-nya terlebih dahulu ya teman. VLAN 10 dan juga VLAN 20. Exit. Nah, lalu kita masuk ke interface -0/2 switch port
Kalau sudah seperti itu, kita di sini konfigurasi di router sub interface-nya ya teman. Kita exit, kita masuk ke interface G0/2, baru kita masukkan, kemudian kita masuk lagi interface G0/2.10 sub interface, kemudian kita di sini encapsulation .1q10, baru IP address-nya itu berapa ini? Oke, 192.168.10.1, kemudian 255.255.0. Kalau sudah, kita exit, masuk ke interface G0/2.8, kemudian encapsulation .1q20, lalu IP address-nya 192.168.10.1, 255.255.255.0. kemudian kita enter. Oke, langkah selanjutnya di PC 10 kita konfigurasi IP-nya secara manual, jadi tidak menggunakan DHCP ya teman-teman. 192.168.10.2, subnet max sudah 0, defaultnya 192.168.10.1. Oke, di PC 9 desktop IP configuration sini 192.168.10.2, subnet max sudah, kemudian default gateway-nya 192.168.10.1. Oke, nah jadi ini ya teman untuk setup topologi VLAN-nya. Oke, di video selanjutnya kita akan konfigurasi routing OSPF VLAN-nya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah di sini kita lanjut ya ke konfigurasi VLAN mana ada VLAN-nya. Konfigurasinya sama ya teman, tinggal tambahkan IP network yang ini di router tidak bisa. Kita exit, kemudian kita masuk ke router OSPF, misal ini 30 enter, kemudian kita masukkan networknya berarti 192.168.10.0, kemudian 0.0.0.255 ya teman-teman. Kemudian areanya area backbone, dan kita tambahkan lagi 20.0 areanya area backbone, dan enter. Oke, kemudian kita percepat terlebih dahulu. Kita cek di sini, di sini aja, langsung di router pertama. So IP root. Oke, dan di sini udah ada ya teman-teman, 192.10.0 dan juga 20.0. Oke, kita coba ping dari PC 6 ke PC 10. Kita 2 kali successful. Kita coba delete dulu biar lebih jelas. Di sini ke PC 10 successful, dari PC ini ke PC 7 ke PC 9 progress, 2 kali successful, dari PC ini ke PC ini, PC 8 PC 10 successful, yang terakhir dari PC 9 ke PC 10 successful juga. Oke, nah jadi di sini kita udah berhasil mengkonfigurasi Dynamic OSPF teman-teman. Kita sudah berhasil melakukan konfigurasi Dynamic EGRP dan juga Dynamic OSPF. Oke, nah jadi kurang lebihnya seperti ini ya teman konfigurasinya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya mengenai konfigurasi OSPF multi area ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah jadi di sini untuk konfigurasi
konfigurasi multi areanya di sini. Saya coba search, coba warna oke. Di router pertengahan ini misal di sini itu oke. Nah ini teman, ini area 1 dan juga kita pilih nanti namanya. Oke, sudah cukup power. Di sini area 0. Oke, seperti ini aja ya teman. Oke, nah jadi si router 2 ini menjadi alat penghubung area 0 dan di sini area 1 ya teman-teman. Oke, nah langsung saja untuk konfigurasinya kita ke router 2 kita enable konfigurasi terminal, dan kita masuk ke router SPF 20, kemudian mau network 12, kemudian 0.3, kemudian area 0. Oke, di sini sudah down. Nah, di sini baru kita ganti infonya notnya. Coba dulu. Oke, di sini kita coba area 1, kita ubah area 1, kemudian networknya kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Oke, kalau sudah seperti itu, nah di sini bakal ada pesannya teman-teman seperti ini. Oke, itu sudah, dan kita lanjut ke router ini. Di sini kita enable konfigurasi terminal, kita masuk ke router OSPF 10. Oke, kemudian kita masuk lagi ke router OSPF. Aja dan kita network 12.0, kemudian 0.3 area 1. Oke, kita coba lihat di sini area 1. Oke, benar. Nah, di sini juga down gigabyte loading down. Oke, kemudian kita tambahkan juga network 30.0, kemudian 0.0.0.0.25, kemudian areanya area 1, kemudian tambahkan network 19.168.10.0, kemudian 0.0.0.255, kemudian areanya area 1. Enter 20.0 kita enter. Oke, kita coba lihat ya. Di sini to show IP route. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada OIA, yang dimana OIA itu berarti OSPF inter area ya teman-teman. Kita coba cek di sini juga show IP route. Nah, di sini juga udah ada ya teman, ada juga. Nah, OIA. Kemudian kita cek di sini to show IP route. Nah, di sini
nggak ada ya teman. Kenapa? Karena si router 2 ini merupakan jalur penghubung antara area backbone dan juga no backbone ya teman-teman, area 0 dan juga area 1 seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini langkah selanjutnya kita coba delete dulu, kita coba kirimkan paket ya dari PC 6 ke PC 10 successful, dari PC 7 ke PC 9 successful, dari PC 8 ke PC 10 successful, dan juga terakhir dari PC 9 ke PC 10 itu successful juga ya teman-teman. Nah, jadi kita udah berhasil mengkonfigurasi multi area ya teman-teman. OSPF multi area itu menggabungkan dua area sekaligus menggunakan satu router sebagai penghubung area kosong dan juga area 1, istilahnya area backbone dan non backbone ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kita udah berhasil ya teman-teman pengimplementasiannya. Mungkin saya rasa cukup untuk konfigurasi OSPF multi area. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar mengenai teori dynamic routing BGP ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah lanjut di sini untuk teori dynamic routing BGP. Nah, di sini BGP merupakan singkatan dari Border Gateway Protocol yang merupakan protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan berskala besar ya teman-teman, antar autonomous system atau AS. Kemudian BGP juga termasuk dalam jenis EGP ya teman, atau Exterior Gateway Protocol. Nah, perbedaannya BGP digunakan untuk menghubungkan jaringan antara perusahaan, ISP atau negara di internet ya teman-teman. Nah, kemudian di sini BGP juga pertama untuk menentukan rute terbaik antar AS atau autonomous system ya teman-teman. Kemudian BGP dapat memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global ya teman-teman. Kemudian BGP juga mengontrol jalur keluar dan masuk trafik antar ISP. Kemudian, nah perbedaannya mendukung kebijakan routing dalam kurung routing policy berdasarkan aturan bisnis, bukan sekedar jarak, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga BGP terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada eBGP merupakan eksternal BGP atau antar AS yang berbeda ya teman. Kemudian iBGP itu internal BGP antar router AS yang sama ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk teori BGP-nya. Oke, di sini selanjutnya kita akan membahas penjelasan autonomous system ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah untuk penjelasan autonomous system atau AS, nah di sini merupakan sekumpulan jaringan IP yang dikelola oleh satu otoritas administratif seperti ISP, universitas atau perusahaan besar dengan kebijakan routing tunggal yang konsisten. Kemudian AS menggunakan autonomous system number dalam kurung ASN untuk unik untuk bertukar informasi routing via protokol BGP atau Border Gateway Protocol ya teman-teman di internet. Nah, jadi autonomous system itu merupakan sekumpulan jaringan IP atau rentang number ya teman-teman, dari 1 sampai berapa. Nah, kemudian di sini definisi dan karakteristiknya kumpulan jaringan AS terdiri dari satu atau lebih IP prefix jaringan yang dikelola oleh satu organisasi.
Kemudian di sini ada kebijakan seragam, semua router dalam AS mengikuti satu aturan atau kebijakan routing yang terdefinisi dengan jelas. Kemudian ASN, Autonomous System Number. Nah, setiap AS memiliki nomor identifikasi yang diberikan oleh IANA, Internet Assigned Number Authority. Kemudian dan RAR, Regional Internet Registries, ya teman-teman. Kemudian ASN digunakan untuk mengenali jaringan saat berkomunikasi di internet global, mirip dengan nomor telepon atau kode pos. Kemudian berfungsi independen. AS bertanggung jawab atas routing internal mereka sendiri, namun bekerja sama dengan AS lain untuk meneruskan paket data melintasi internet. Nah, fungsi utamanya yaitu ada 3. Yang pertama, routing internet. AS adalah blok bangunan internet. Data berpindah dari satu AS ke AS lainnya melalui jalur routing BGP hingga mencapai tujuan. Kemudian ada manajemen jaringan, memudahkan otoritas tunggal untuk mengontrol bagaimana lalu lintas masuk dan keluar dari jaringan mereka. Kemudian efisiensi lalu lintas, memungkinkan pertukaran ke rute yang dinamis, memastikan data mengambil jalur terbaik dan tercepat. Kemudian komponen utamanya adalah router internal, router yang bertugas dalam satu AS. Kemudian border router merupakan gateway, ya teman-teman, yang menghubungkan satu AS ke lain ke internet global. Kemudian ada protokol BGP atau Border Gateway Protocol, protokol standar yang digunakan oleh border router untuk saling bertukar informasi mengenai rute yang tersedia di internet. Ini ada jenis AS, ini ada jenisnya multi-hop AS, kemudian stub AS, transit AS, ya teman-teman. Kemudian mengapa AS dibutuhkan? Tanpa AS, internet tidak akan bisa berskala besar. Jadi AS menyederhanakan routing internet dengan membagi internet menjadi area-area yang dikelola sendiri daripada mengatur rute setiap router secara individual di seluruh dunia, ya teman-teman. Nah, ini contoh ASN-nya seperti AS 1335, 335. Nah, ini merupakan contohnya. Nah, di sini juga kita bisa lihat ke Google Chrome, kita cari yang namanya bgp.net Indonesia. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini ada ASN-nya, ya teman. Di sini untuk PT Telekomunikasi atau vendor-vendor lainnya di sini tersedia, ya teman, atau ada. Kemudian kita ke BGP Toolkit Home. Traffic report, ini. Nah, di sini you are phishing from, di sini IP publiknya your ISP is AS, dan di sini saya menggunakan AS 2323693 itu di PT Telekomunikasi Seluler, ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman untuk penjelasan autonomous system, ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi BGP, ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut kita untuk konfigurasi BGP. Di sini untuk topologinya itu ada 2 buah router dan juga 2 buah PC, ya teman-teman. Kemudian berikan juga pengalamatan IP address-nya. Untuk di PC 0 itu nantinya default gateway-nya 10.1 192, untuk BPC 1 192.168.20.1.
Nah, di sini kita lanjut ke konfigurasi addressing terlebih dahulu. Kita addressing terlebih dahulu seperti biasa. Nambah konfigurasi terminal, kemudian masuk ke interface kemudian jangan lupa no shutdown, baru IP addressnya 192.8.1.1 dan subnetboxnya 0. Kita loncat ke interface Windows untuk melakukan shutdown, kemudian baru IP addressnya 1 kemudian 255.255.255.2. Enter. Oke, di sini sudah router yang pertama. Lanjut di router yang kedua, no aja, enable konfigurasi terminal, interface P0/0, pada shutdown. Kita lihat IP address itu 10.10.10 dan 255.255.255.2. Dan kemudian kita loncat ke interface 5/1, lupa ada shutdown, lalu IP address 192.168.1.1. Oke, untuk addressingnya sudah. Selanjutnya kita ke konfigurasi BGP-nya. Untuk konfigurasi BGP di sini set terlebih dahulu, kemudian kita router BGP, kita tambahkannya. Nah, di sini untuk autonomous system number-nya bebas ya teman-teman. Sini semisal untuk router ini misal AS-nya 22 dan ini AS-nya 3. Seperti ini cukup. Oke, kemudian kita lanjut BGP 22 yang kita enter. Nah, di sini kita memasukkan mainboard terlebih dahulu ya teman-teman. Mainboardnya nanti kesini, nanti mainboard itu 10.10.10.2. kemudian remote AS-nya itu 23 karena kita akan mengarah ke router 2 itu AS-nya 23 ya teman-teman. Nah, baru networknya 10.10.10.0. kemudian di sini pakai subnet max ya teman-teman, mas. Nah, di sini subnet maxnya 255.5.0 dan kemudian tambahkan lagi itu 192.168.1.0, kemudian masnya 255.255.255.0 juga. Oke, di situ sudah, di router 1 sudah. Lanjut ke router 2, kita exit terlebih dahulu. Sini kita masuk ke router BGP 23, kemudian mainboardnya 10.10.10.0, kemudian remote AS-nya 22. Kita coba tunggu. Remote AS 22, kemudian baru networknya 10.10.10, kemudian bebas isinya 255.255.255.0. kemudian networknya
Oke, di sini berdua nenggol. Oh, teman-teman, kayaknya di sininya teman-teman, benar ya, seperti itu. Kemudian kita cek Oke, nah di sini udah ada B ya, PGP. Kita lihat untuk PGP B, berarti B. Nah, di sini PGP. Oke, sudah ada. Kemudian kita coba tes koneksi. Coba kirim paket di sini. Oh, sorry. Di sini kita belum menambahkan IP ya teman-teman. IP-nya 92.168.0.0. Kemudian subnet max-nya, default gateway-nya 92.168.1. Di sini 192.168.1.2 subnet max, kemudian default gateway-nya titik 168. Oke, sekarang kita tes. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kita tes sekali lagi di PC 0 PC 1 successful, dari PC 1 ke PC 0 successful juga. Nah, jadi untuk konfigurasinya kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi BGP. Oke, di video selanjutnya kita akan masuk kita akan menambahkan topologi BGP-nya menjadi 3 router ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut. Nah, untuk topologi 3 routernya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman tinggal tambahkan 1 router dan juga 1 PC. Jadi di sini terdapat 3 router dan juga 3 PC. Oke, langkah selanjutnya kita konfigurasi addressing terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita mulai dari router kedua terlebih dahulu. Kita di sini. Oke, kita masuk ke enable konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface G0/2. Enter, kemudian no shutdown teman-teman, kemudian enter. Dan IP address 11.11.1. Subnet max-nya .252. Enter. Oke, di router 2 sudah, lanjut ke router baru di router 3 ya teman-teman. Router 3 kita mau aja. Enter, kita enable konfigurasi terminal interface D0/0, kemudian no shutdown. Seperti ini, baru masuk ke IP address-nya 11.11.11.2. Subnet max-nya 255.255.252. Kemudian kita ke interface G0/1, no shutdown. Lalu IP address-nya 192.168.30.1. Kemudian 255.255.255.0. Enter. Oke, kemudian kita berikan IP pada PC-nya, terus 192.168.30.2. Subnet max-nya, kemudian default gateway-nya 192.168.30.2.
Oke, selesai. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi BGP 3 router ya teman-teman. Oke, di sini untuk BGP teman-teman bisa mulai dari sini terlebih dahulu. Kita exit, kita masuk ke router BGP 24. Kemudian IP networknya 111.11.1. Kemudian subnet max-nya remote AS nya 24. Sorry teman-teman, di sini harusnya pingboard 11.11.1. kemudian remote AS nya 23 ya teman-teman. Nah, jadi saya salah, harusnya 23 yang mengarah ke router 2 ya teman-teman. Sorry. Kemudian kita lanjut ke network baru 11.11.0. kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. dan network 192.168.30.0. kemudian mask-nya 255.255.255.0. Oke, selesai. Dan lanjut di router kedua, kita exit, kita masuk ke router BGP 23. kemudian kita tambahkan mainboard-nya titik 2, remote AS nya 24. Oke, sudah up. Baru kita tambahkan networknya 11.11.11.0. kemudian mask-nya 255.255.255.0. Oke, kemudian cek do show IP route. Oke, nah di sini sudah ada 2 BGP ya teman-teman. Oke, di sini coba kita lihat show IP route. Oke, nah di sini juga udah ada ya teman-teman 2 BGP. Oke, langkah selanjutnya kita coba ping ya teman-teman. Dari sini ke sini in progress, kita sorry kita delete terlebih dahulu. Tadi delete, kita coba ping successful dari PC ini ke sini, successful juga dari sini ke sini, successful, dan terakhir dari PC 2 ke PC 0 successful juga semuanya teman. Nah, jadi kurang lebihnya untuk konfigurasi BGP 3 router seperti itu ya teman-teman. Oke, harapannya teman-teman bisa memahami apa yang kita pelajari sekarang tentang dynamic routing ya teman. Dynamic routing, EIGRP, kemudian EIGRP, kemudian OSPF, dan juga BGP ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.